Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Amelia Lubis, koas angkatan 42. Saya Kemas Deki, koas angkatan 42. Akan menjelaskan materi mengenai rencana perawatan periodontal. Di bawah bimbingan dosen Dr. Gigi Rina Melianawati, SP Perio. Jadi rencana tahapan perawatan periodontal itu terbagi menjadi 5 fase. Yang pertama adalah fase emergensi, yang kedua fase 1 atau fase etiotropik, yang kedua adalah fase 2 atau fase bedah, yang ketiga adalah fase 3 atau fase restoratif, dan yang keempat adalah fase 4 atau fase maintenance. Jadi yang pertama kita akan membahas fase emergensi. Yang dimaksud dengan fase emergensi ini adalah suatu tindakan yang dibutuhkan secepatnya untuk keadaan darurat yang menjadi prioritas. Dan fase ini dilakukan sebelum fase 1. Untuk fase emergensi ini dilakukan pemeriksaan berupa pemeriksaan dental, pemeriksaan periapikal, dan pemeriksaan periodontal. Contoh dari kasus yang dirawat pada fase emergensi ini adalah misalnya lesi periodontia akut seperti abses periapikal atau abses periodontal, ekstraksi gigi yang hopeless seperti radix atau gigi yang mengalami fraktur, ya, dan yang ketiga adalah endodontik yang mungkin dibutuhkan seperti pulpitis, dan juga lesi traumatik dan protesa yang rusak yang harus segera dilakukan perawatan seperti relining atau rebasing. Ini adalah fase 1 atau fase etiotropik. Fase 1 ini bertujuan untuk menghilangkan perkembangan penyakit, eliminasi inflamasi dan plak, juga menghilangkan faktor etiologi. Contoh dari fase 1 adalah edukasi dan motivasi pasien. Edukasinya dapat berupa instruksi kontrol plak harus dimulai sejak kunjungan pertama, yaitu penggunaan sikat gigi mencakup metode menyikat gigi yang benar, frekuensi menyikat gigi, lama menyikat gigi, dan sikat gigi yang digunakan, serta prinsip penyikatan. Kemudian yang kedua adalah kontrol plak dan scaling, juga root planning. Kalkulus memiliki permukaan yang kasar sehingga menjadi tempat yang ideal bagi pelekatan bakteri. Oleh karena itu, kalkulus harus dihilangkan agar kontrol plak dapat dilakukan secara efektif. Selanjutnya adalah penata laksanaan lesi karies dan restorasi sementara ataupun permanen. Langkah ini meliputi pembuangan karies secara sempurna, kemudian dilakukan penumpatan dengan restorasi sementara atau restorasi akhir. Kontrol terhadap karies penting karena karies merupakan sumber infeksi sehingga perlu perawatan untuk memaksimalkan penyembuhan selama perawatan periodontal fase 1 ini. Kemudian selanjutnya ada terapi antimikroba, juga ada terapi oklusal atau penyesuaian oklusal atau occlusal adjustment. Tahapan setelah gigi-gigi menempati posisi yang semestinya, kemudian dilakukan occlusal adjustment untuk menghilangkan trauma oklusal serta oral hygiene yang baik. Setelah itu ada minor orthodontic movement dan juga splinting sementara. Splinting masuk ke fase 1 karena kegoyangan gigi merupakan salah satu gejala penyakit periodontal yang ditandai dengan hilangnya perlekatan serta kerusakan tulang vertikal. Salah satu cara untuk mengontrol dan menstabilisasi kegoyangan gigi adalah dengan cara splinting ini. Setelah yang saya sebutkan tadi dilakukan, kemudian diadakan evaluasi fase 1, yaitu kontrol secara periodik setelah 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan kemudian, dan dilakukan pemeriksaan yang pertama plak dan kalkulus, kondisi gingiva dan kedalaman pocket, juga karies. Kemudian selanjutnya ada fase 2 atau bisa juga disebut fase bedah. Fase bedah ini memiliki tujuan membentuk perlekatan baru gingival ke permukaan gigi, menghilangkan jaringan patologis pada dinding pocket, dan juga regenerasi jaringan. Yang dapat dilakukan pada fase bedah ini meliputi bedah periodontal, yaitu perawatan bedah untuk menghilangkan jaringan inflamasi yang dapat merangsang terjadinya perbaikan atau regenerasi jaringan yang mengalami kerusakan. Contohnya kuretase, gingivektomi, dan depigmentasi. Selain dari bedah periodontal juga dapat masuk bedah implan dan bedah endodontik. Selanjutnya masuk kepada fase 3 atau fase restoratif. Nah, pada fase ini dilakukan perawatan restorasi akhir yang telah dilakukan pada fase sebelumnya, termasuk dengan restorasi akhir, fix atau removable prostodontik, kemudian juga dilakukan evaluasi restorasi pada fase-fase sebelumnya, dan juga dilakukan evaluasi periodontal. Selanjutnya yaitu fase yang terakhir atau fase 4, yaitu merupakan fase maintenance. Nah, fase ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah kekambuhan dari setiap fase. Nah, pada fase ini dilakukan pengecekan kembali secara periodik di akhir setiap fase. Selanjutnya masuk ke evaluasi fase 4. Nah, pada evaluasi ini dilakukan kontrol periodik setiap kurun waktu 1 minggu dan 1 bulan. Nah, pada saat kontrol tersebut dilakukan pemeriksaan berupa skor plak dan kalkulus, kondisi gingiva dan kedalaman pocket, kemudian dental health education atau oral health
interaction, kemudian dilakukan juga oral prophylaxis berupa brushing and polishing, dan dilakukan juga pengecekan terhadap oklusi, kegoyangan gigi, dan perubahan patologis lainnya. Sekian presentasi dari kami mengenai rencana terapan periodontal. Semoga ilmu yang kami bagikan barusan bermanfaat untuk semuanya. Baiklah, terima kasih banyak dokter. Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.